Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan kita boleh berjumpa lagi melalui mesbah doa di pagi hari ini. Semua tentu karena berkat kasih sayang dan kemurahan Tuhan kita boleh ada di hari yang baru ini dan menikmatinya. Pagi hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan belajar lagi kebenaran firman Tuhan melalui pembacaan kita dalam Amsal 14 pada bagian ayat yang pertama, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mau datang pada Tuhan di dalam hadirat-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas kasih, kemurahan, bahkan perkenanan-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, tentu semua karena anugerah yang besar daripada Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, sebelum kami memulaikan aktivitas kehidupan kami mau datang kepadamu, bersekutu denganmu Tuhan, menikmati hadirat-Mu, tetapi juga meninggikan dan memuliakan nama Tuhan yang hidup. Dan kiranya Roh-Mu yang kudus memimpin dan menuntun kami untuk kami menjadi penyembah yang benar, yang menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Dalam nama-Mu Tuhan kami bersyukur dan kami berdoa kepada Tuhan yang hidup. Haleluya. Mari kita datang pada Tuhan dan meninggikan nama-Nya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Mari katakan dari awal. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, dan ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapat
setia untuk melayanimu sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu, dan ku tetap setia untuk melayanimu, dan ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu, untuk memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan, betapa hati kami bersyukur, betapa hati kami bersyukur, memujimu, menyembahmu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, memujimu, menyembahmu, bermazmur bagimu Tuhan. Engkau Allah keselamatan kami, Engkau Tuhan kekuatan kami. Tiada yang sepertimu. Kami datang menyembahmu, meninggikan namamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku bersyukur, memuji namamu. Ku bersyukur, sebab Engkau baik, sebab Engkau baik Tuhan. Haleluya, betapa ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya, sebab Engkau baik Tuhan, sebab Engkau baik Tuhan, sebab Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh ajaib. Biar hidupku memuliakan namamu, mengagungkan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapat
tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu, dan ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar Roh-Mu yang kudus menuntun dan menolong kami untuk kami tetap setia mengiring-Mu, setia melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar bukan dengan kekuatan kami, biar bukan dengan kesanggupan kami Tuhan, tetapi semua karena anugerah-Mu Tuhan, yang membuat kami tetap setia sampai akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan kami merendahkan hati kepadamu, mohon pengampunan atas segala dosa pelanggaran kami. Tapi biar kiranya juga Tuhan Kau berbicara kepada setiap kami Tuhan, melalui firman Tuhan yang kami baca, kami dengar pagi hari ini. Sungguh pemahaman dan pengetahuan kami terbatas, tetapi biar kiranya Engkau Tuhan dalam kuasa-Mu, anugerah-Mu memberikan hikmat bagi kami Tuhan, untuk kami dapat makin mengenal kebenaran firman-Mu, membuat kami makin mengerti kehendak-Mu dan kami hidup di dalamnya. Terima kasih Tuhan yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur lagi pagi hari ini Tuhan buat kasih anugerah Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita masuk dalam pembacaan yang baru, pasal yang ke-14, bagian yang pertama. Dan pada bagian yang pertama ini berbicara secara spesifik, khususnya untuk wanita. Tapi bukan berarti kaum pria atau laki-laki tidak boleh mendengarnya. Ini khusus untuk wanita, tapi pria juga perlu untuk mendengarnya. Mengapa demikian? Karena ini berkaitan erat dengan yang namanya rumah tangga ataupun keluarga. Jadi ada peran masing-masing, ada peran dari wanita di tengah keluarga, tapi juga ada peran seorang pria di tengah keluarga dan lain sebagainya. Tapi khusus pagi hari ini, lewat pasal 14 ayat yang pertama, ini berbicara tentang peran besar wanita di tengah rumah tangga ataupun keluarga. Firman Tuhan dalam pasal 14 ayat yang pertama mengatakan, perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan, rumah tangga dibangun oleh kebijaksanaan wanita, tetapi diruntuhkan oleh kebodohannya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal yang menarik adalah ketika firman Tuhan memakai kata perempuan yang bijak mendirikan rumahnya. Kalau terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari atau BIS mengatakan di rumah tangga dibangun, didirikan dan dibangun. Sebuah gambaran jelas ketika kita berbicara tentang rumah tangga, membangun rumah bukan hanya sekedar bangunan secara fisik saja, bangun rumahnya tipe 36, 45 ataupun minimalis, maksimalis dan lain sebagainya, berbagai macam tipe yang ada. Tetapi yang dimasukkan di sini adalah lebih kepada bangunan rumah tangganya, bukan tentang fisik bangunannya, tetapi bagaimana orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, ternyata perempuan atau wanita memiliki juga peran yang cukup besar di tengah keluarga. Ini terbukti ketika firman Tuhan mengatakan bahwa perempuan yang bijak mendirikan rumahnya.
rumah tangga dibangun oleh kebijaksanaan wanita. Itu artinya menegaskan buat setiap kita, yang pertama bahwa wanita memiliki peran yang sangat besar di tengah kehidupan rumah tangga. Bukan hanya sekedar merupakan tanggung jawab daripada suami atau kepala rumah tangga saja, tetapi wanita ketika hadir di tengah keluarga sebagai seorang penolong, pendamping dalam kehidupan juga memiliki peran yang besar di dalamnya. Peran yang besar yang luar biasa yang cukup menentukan apakah kemudian membangun sebuah rumah tangga yang kuat, yang baik, atau justru akan kemudian meruntuhkan sesuatu yang telah dibangun dengan baik. Nah, itu semuanya menunjukkan peran besar di dalamnya. Nah, banyak kemudian yang terjadi wanita yang tidak menyadari akan peran dan tanggung jawabnya, sehingga kemudian mengabaikan hal ini. Dia lebih mungkin mengikuti hal-hal yang diinginkan, yang dicapai, dan lain sebagainya, sehingga mengabaikan tugas utamanya atau tanggung jawab utamanya bagaimana untuk kemudian membangun, mendirikan rumah yang baik, sehingga menciptakan satu situasi dan keadaan sebuah keluarga, sebuah rumah tangga yang penuh sukacita dan damai sejahtera di dalamnya. Dan ini adalah tugas, peran juga tanggung jawab dari wanita di tengah keluarga. Kemudian kalau ada orang bertanya bagaimana dengan wanita karir? Gak masalah kalau wanita juga berkarir. Hanya persoalannya skala prioritasnya tetap. Tugas tanggung jawabnya, perannya di dalam rumah tangga jangan diabaikan. Terkadang karena sudah mengejar jadi wanita karir kemudian mengabaikan apa yang menjadi tugas utama atau perannya, tanggung jawabnya di tengah keluarga, sehingga kemudian banyak yang terbengkalai. Tugas tanggung jawabnya di rumah, tugas tanggung jawabnya kepada suami, kepada anak-anak, dan lain sebagainya. Boleh-boleh saja wanita berkarir, tetapi karir utama terbesar dalam hidupnya adalah hadir sebagai seorang istri, tapi juga sebagai seorang mama atau seorang ibu. Itu adalah tugas, peran, tanggung jawab yang utama. Nah, oleh karenanya ketika seorang wanita menyadari akan hal ini, itu akan membuatnya menjadi wanita yang bijak. Karena dia tahu apa sih tugas tanggung jawabnya, apa perannya di tengah keluarga. Mengapa dikatakan bijak? Karena dia orang yang ngerti apa yang harus dilakukan, apa yang tidak dilakukan. Itu adalah orang yang bijak, sehingga tidak hanya sekedar asal mengerjakan segala sesuatunya, tetapi dengan pertimbangan yang baik. Dan didasarkan oleh apa? Didasarkan oleh pengetahuan dan pengertiannya bahwa dia juga punya tugas tanggung jawab, panggilan hidup yang juga luar biasa di tengah keluarga. Sehingga dikatakan wanita yang bijak mendirikan rumahnya. Rumah tangga dibangun oleh kebijaksanaan wanita. Wanita punya tugas dan peran tanggung jawab yang besar. Nah, kita melihat pada bagian yang kedua. Selain wanita memiliki peran, tanggung jawab, dan tugas yang luar biasa di tengah keluarga, tetapi semua itu bisa terjadi bila wanita tersebut memiliki kebijaksanaan dalam hidupnya. Bila tidak, lawan dari kebijaksanaan adalah kebebalan, kebodohan. Nah, kebodohan atau kebebalan itulah bukan akan membangun atau mendirikan rumah tangga yang baik, tapi justru akan meruntuhkan. Wanita yang bijak ketika tahu tugas tanggung jawab dan perannya di tengah keluarga akan membangun sebuah rumah tangga yang penuh damai, sukacita, penuh dengan kasih dan lain sebagainya. Tetapi seorang wanita yang bodoh, yang bebal, yang terjadi adalah kemudian tidak menghadirkan semuanya itu, tetapi justru akan meruntuhkan segala sesuatu yang telah dibangun dengan begitu baik. Sehingga tidak ada di dalamnya kemudian damai, tidak ada kemudian sukacita di tengah keluarga. Sekalipun mungkin bangunan rumahnya, fisik rumahnya sangat megah, sangat mewah, tetapi bila di dalamnya ada seorang wanita, seorang istri yang tidak bijak, maka dia akan meruntuhkan rumah tangganya. Sehingga mungkin bangunan rumahnya bagus sekali, tetapi tidak ada kasih di dalamnya. Mungkin rumah tangganya, mungkin rumahnya bagus sekali, mewah dan lain sebagainya, fasilitasnya lengkap, tetapi tidak ada namanya damai, tidak ada sukacita. Orang gak betah tinggal di rumah. Mengapa demikian? Karena suasana yang terbangun kemudian
runtuh akibat kebodohan dan kebebalan. Nah, oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, pada bagian yang kedua berbicara tentang wanita yang bijak. Kata bijak ini memiliki dua hal yang utama tentunya. Pada bagian yang pertama, kebijakan itu berasal dari kasih yang murni yang ada di dalam diri seorang wanita. Baik kasihnya yang murni kepada Tuhan, tetapi juga kasihnya yang murni kepada suami dan anak-anaknya, pada keluarganya. Nah, saudara bisa bayangkan bila sebuah rumah tangga dan keluarga tidak ada kasih di dalamnya, maka timbul yang namanya kecurigaan, kemudian kebencian, tidak ada saling mengerti dan sebagainya, tidak mau saling menghormati. Mengapa hal ini terjadi? Karena tidak ada kasih. Tetapi bila ada kasih di dalamnya, itu akan menjadi sesuatu hal yang berbeda, karena kasih menjadi dasar utama dalam kehidupan sebuah keluarga. Bila keluarga dibangun tanpa dasar kasih, artinya keluarga itu tidak memiliki fondasi struktur dasar yang kuat. Maka bila kemudian dibentur atau dihadapkan dengan berbagai macam hal, badai kehidupan yang melanda dalam keluarga itu, maka seketika itu juga akan mengalami rubuh, akan mengalami kehancuran dan lain sebagainya. Nah, oleh karenanya berkaitan dengan wanita yang bijak, kebijaksanaan itu memiliki dua faktor utama. Faktor pertama adalah kebijaksanaan itu berasal dari kasih yang murni, baik kasihnya kepada Tuhan maupun kasihnya kepada keluarga. Kasih yang murni kepada suaminya akan mendatangkan rasa hormat kepada suaminya. Persoalan dengan kita hari ini adalah rasa hormat itu diberikan bergantung dari situasi dan keadaan atau melihat dari pribadi orang tersebut. Bila suaminya suami yang baik, suami yang mungkin memiliki kehidupan yang baik, maka istri akan mungkin hormat. Tapi bagaimana bila mendapatkan suami kemudian memiliki sebuah kehidupan yang gak baik? Apakah seorang istri masih memiliki rasa hormat di dalamnya? Tentu saja menjadi sesuatu hal yang berbeda. Namun pada dasarnya kita memberikan rasa hormat berkaitan dengan posisinya, bukan berkaitan dengan apa yang dilakukannya. Kalau didasarkan pada apa yang dilakukannya, maka yang terjadi adalah banyak wanita yang kemudian tidak akan menghormati suaminya. Apalagi bila melihat suaminya mungkin pengetahuannya kurang, istrinya mungkin jauh lebih pandai. Suaminya hanya lulusan SMA, istrinya lulusan S1 dan lain sebagainya. Dia menganggap suaminya dan dia tidak menghormati suaminya. Dia merasa dirinya lebih pintar, lebih baik. Atau ketika kedua-duanya bekerja, penghasilan suami tidak sebesar penghasilan istri. Istri nggak mau menghormati suaminya. Dia berkata, penghasilan saya lebih gede dibandingkan penghasilannya. Atau melihat suaminya memiliki karakter kehidupan yang buruk, memiliki kebiasaan yang gak baik dan lain sebagainya. Pastikah kita dapat menghormati suami kita? Firman Tuhan mengatakan, istri tunduklah pada kesuamimu, memberikan rasa hormat. Tidak dikatakan hanya pada suami tertentu, suami yang baik, suami yang begini kamu harus tunduk dan sebagainya. Tidak. Berbicara tentang suami atau kepala rumah tangga itu berbicara tentang pada posisinya, sehingga kita tidak memberontak, tetapi kemudian kita menunjukkan rasa hormat kita. Nah, rasa hormat itu muncul bila didasari dengan yang namanya kasih. Ketika ada kasih, maka muncul juga rasa hormat, menghormati suaminya, kemudian mengasihi anak-anaknya dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu kebijaksanaan itu muncul dan terus berkembang dan bertumbuh. Itu bila kemudian didasarkan pada kasih yang murni, kasih kepada Tuhan, tapi juga kasih kepada keluarganya, pada suami dan anak-anaknya. Sebab bila keluarga tanpa kasih, maka tidak ada kebaikan di tengah keluarga, tidak ada kesetiaan di tengah keluarga, tidak ada yang namanya hal yang baik yang terjadi. Mengapa bisa menjadi sesuatu yang baik? Kebijaksanaan, karena ada kasih. Dalam Amsal pasal yang ke-31 juga dikatakan dengan jelas, firman Tuhan memberitahukan kepada kita tentang wanita yang bijak. Amsal 31, puji-pujian untuk istri yang cakap. Dikatakan bahwa istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ternyata seorang istri yang cakap jauh lebih berharga daripada permata.
Nah, ini seringkali jadi hal yang kemudian ironis di tengah kehidupan kita. Banyak orang suka dengan permata, bahkan mencari permata yang mahal-mahal, bahkan juga mungkin di kalangan wanita mencari permata, padahal dirinya sendiri jauh lebih berharga dibandingkan permata. Banyak wanita kemudian suka tertarik dengan permata sebagai sebuah hiasan, sebuah hal yang dapat menunjukkan mungkin status sosial dan lain sebagainya, sehingga terlihat mungkin lebih cantik, lebih baik lagi bila dia mengenakan permata, baik itu dipakai sebagai cincin, sebagai kalung, liontin dan lain sebagainya. Namun firman Tuhan justru mengatakan yang berbeda, bahwa ternyata istri yang cakap itu jauh lebih berharga bahkan daripada permata. Jadi sebenarnya nggak pakai permata pun Anda sangat berharga. Itu kebenaran firman Tuhan. Mengapa? Firman Tuhan mengatakannya jauh lebih berharga dibandingkan permata manapun di dunia ini. Mengapa demikian? Karena wanita yang bijak, dia tahu apa yang harus dilakukan, nggak perlu nunggu diperintahkan, dia ngerti apa yang dilakukan. Bahkan firman Tuhan mengatakan hati suaminya sangat percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik pada suaminya, tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami, senang bekerja dengan tangannya. Bahkan dia senang bekerja. Dan kenapa ini semua terjadi? Dasarnya kasih. Maka ketika dia bekerja, ya dia senang mengerjakannya dengan sukacita. Bukan menjadi sebuah beban bekerja di tengah keluarga. Nah, ketika tidak ada dasarnya kasih, maka yang terjadi muncullah wanita yang malas bekerja, malas melakukan segala sesuatunya di tengah keluarga. Nah, apa yang terjadi? Ya rumah tangga bisa terjadi cekcok, bisa terjadi pertengkaran, perkelahian dan lain sebagainya. Mengapa? Kan ada hal yang demikian. Karena wanita tidak melakukan peran dan tugasnya juga di tengah keluarga. Hal ini terjadi ketika dia tidak melakukan sebagai hal yang bijak. Nah, bijak terjadi ketika ada kasih. Nah, ketika ada kasih, maka kemudian dia melakukan segala sesuatunya dengan tulus, dengan murni, dengan sukacita. Dia menyediakan segala sesuatu. Dia tahu apa yang harus dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Bahkan dikatakan ia serupa kapal-kapal saudagar. Dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Satu pemandangan gambaran yang sangat ideal, khususnya juga pada waktu masa itu. Rata-rata sebagai seorang wanita, bahkan sebelum mungkin suaminya bangun, sebelum melakukan segala sesuatunya, dia sudah menyediakan. Mungkin itu sarapan dan lain sebagainya. Bahkan dia sudah dapat mengatur dalam keluarganya dengan baik. Kalaupun memakai jasa pelayan atau asisten rumah tangga, firman Tuhan juga bahkan mengatakan dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Nah, oleh karena itu, bagian yang kedua adalah bahwa kebijaksanaan pada seorang wanita atau dalam kehidupan kita itu muncul, itu berasal dari kasih yang murni, kasih kita kepada Tuhan maupun kasih kita kepada suami dan anak-anak, pada keluarga. Maka dengan adanya kasih itu, maka dalam kehidupannya akan ada yang namanya pengertian, akan adanya hikmat, kebijaksanaan, sehingga dalam keluarga ada saling mengerti satu sama lain dan lain sebagainya. Bahkan dalam 1 Korintus dikatakan kasih itu tidak melakukan segala sesuatu yang tidak baik dan lain sebagainya. Itu adalah kasih tidak mungkin ada kebencian dan lain sebagainya. Sehingga ketika melakukan segala sesuatu didasarkan pada kasih, dijalankan dengan sukacita, iman, bukan beban, sehingga tidak bersungut-sungut, tidak menggerutu dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah yang menarik. Ada seorang wanita yang kemudian karena dijodohkan oleh orang tua menikah dengan seorang laki-laki yang sesungguhnya tidak dicintainya. Lalu kemudian dia menjalankan sebuah pernikahan. Nah, ketika menjalankan pernikahan itu, dia merasa kurang bahagia karena dia menikah dengan seorang suami yang tidak dicintainya dan bahkan memiliki sebuah kehidupan yang kurang baik. Suaminya kurang menghargainya dan lain sebagainya. Dan dia selalu mengerjakan tugas tanggung jawabnya sebagai seorang istri, mempersiapkan segala sesuatunya. Baik itu mungkin juga mempersiapkan makanan, mempersiapkan kebutuhan untuk suami berangkat kantor dan lain sebagainya. Semua dikerjakannya, hanya saja tanpa disertai kasih atau cinta, sehingga menjadi sebuah beban. Ketika dia melakukannya dengan perasaan yang kesel, dengan perasaan yang
rasa malas dan lain sebagainya. Menjadi sebuah beban ketika dia bekerja, misalkan dia bekerja mungkin memasak ataupun membersihkan rumah dan lain sebagainya, bagi dia sebuah hal yang berat, bahkan disertai sungut-sungut dan keluh kesah. Lalu singkat cerita suaminya meninggal. Setelah suaminya meninggal dan kemudian beberapa waktu berjalan, dia menikah lagi dengan seorang yang sangat dikasihi atau dicintai. Dan kemudian ketika dia mulai menjalankan pernikahan yang berikutnya, maka pada waktu sementara dia bekerja seperti biasanya, dia teringat lagi, bukankah sekarang ini aku juga melakukan hal yang sama, tetap menyediakan makanan atau segala sesuatu keperluan untuk suami, untuk mau bekerja, bahkan juga untuk keperluan rumah tangga, membersihkan atau mencuci atau memasak dan lain sebagainya, atau merawat anak. Tetapi kok sekarang rasanya berbeda. Kalau dulu menjadi sebuah beban, sekarang dijalankan dengan sukacita, senang, nggak bersungut-sungut. Apa yang membedakan? Karena ada kasih, ada cinta di dalamnya. Nah, oleh karena itu betapa pentingnya kasih ada di tengah keluarga kita. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kebijaksanaan, seorang wanita bijak, hal utamanya adalah kebijaksanaan itu akan menghasilkan yang namanya sebuah ketekunan atau keuletan dalam membangun sebuah keluarga ataupun rumah tangga. Kasih itu menjadi sebuah dasar. Kalau diibaratkan kita sedang membangun sebuah rumah, maka yang pertama yang dilakukan adalah orang itu akan membangun lebih dulu fondasinya, dasarnya, strukturnya, karena itu akan sangat menentukan kekuatan, kekokohan dari sebuah bangunan. Nah, kalau kita memiliki sebuah bangunan dengan dasar yang kuat, yang solid, yaitu kasih, maka bangunan yang di atasnya akan dibangun menjadi bangunan yang kuat, yang tidak tergoyahkan. Sekalipun mungkin datang gempa ataupun mungkin hal yang lainnya, dia akan berdiri dengan kokoh dengan baik bila dasarnya kuat. Nah, dasar yang kuat itu adalah kalau ada kasih di dalamnya. Kasih akan Tuhan, tapi juga kasih akan keluarga di tengah kehidupan seorang wanita. Namun juga di bagian berikutnya, kasih itu akan membuat seseorang menjadi bijak. Dan kebijakan itu kemudian akan menghasilkan yang namanya keuletan, ketekunan. Seperti yang kita lihat tadi pada pasal yang ke-31 dari kitab Amsal. Bagaimana seorang wanita dalam keuletannya, ketekunannya, kemudian mempersiapkan segala sesuatunya, mengatur segala sesuatunya, sehingga rumah tangga itu menjadi sebuah rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang penuh sukacita, dan lain sebagainya. Saudara dikasih Tuhan, bahkan dalam nasihatnya juga kepada Titus, Rasul Paulus mengatakan bahwa dalam Titus pasal yang kedua ayat yang keempat dan kelima, supaya dapat mendidik wanita-wanita muda supaya mengasihi suaminya dan anak-anaknya, hidup bijak, baik hati, dan taat pada suaminya. Mengapa hal ini diperlukan? Terutama kepada wanita-wanita yang masih muda, mungkin baru menikah dan lain sebagainya, perlu diberikan, dididik, diajarkan supaya menjadi seorang wanita yang bijak, wanita yang mengasihi suaminya, mengasihi anak-anaknya, hidup bijaksana, baik hati, taat pada suaminya. Karena kalau tidak diajarkan, maka mereka tidak akan tahu. Nah, itu perlu diajarkan. Sesuatu bisa menjadi, orang yang tidak tahu bisa menjadi tahu ketika diajar. Nah, ketika diajar dan kemudian dididik, bukan hanya sekedar tahu, tapi dia mengerti dengan benar. Oh, ini ternyata tugas peran tanggung jawab saya. Terkadang mengapa ada wanita-wanita yang kemudian memiliki sebuah kehidupan yang bebal, yang bodoh. Bodoh mungkin karena tidak tahu, sehingga dia tidak mengerti. Tetapi ketika sudah diberitahu, membuat orang yang tidak mengerti, jadi tahu. Tapi terkadang ketika firman Tuhan bukan hanya mengatakan bodoh, tapi bebal. Bebal itu artinya orang yang sudah diberitahu tapi nggak mau tahu. Kalau orang nggak tahu diberitahu bisa jadi tahu. Tapi kadangkala ada orang yang tidak tahu diberitahu tapi nggak mau tahu. Akhirnya itu menjadikan hidupnya namanya bebal. Nah, firman Tuhan mengatakan dalam Titus pasal yang kedua ayat yang 4 sampai yang kelima,
supaya menjadikan seorang wanita yang bijak di tengah keluarga, maka wanita-wanita muda itu perlu dididik. Nah, itu sebabnya ada beberapa gereja yang kemudian mengadakan yang namanya konseling pranikah. Biasanya sebelum seseorang masuk dalam pernikahan, pasangan yang muda itu sebelum diberkati, maka beberapa bulan sebelumnya mereka akan mengikuti konseling pranikah. Dalam konseling itulah akan diberikan pengajaran atau pendidikan kepada mereka, baik kepada calon suami ataupun kepada calon istri, karena mereka pasangan yang muda, yang baru, belum mengerti, belum punya pengalaman dan lain sebagainya. Nah, itulah waktunya untuk mendidik mereka, untuk mengerti, oh ini khusus bagi calon suami, ini yang harus kamu mengerti kebenaran firman Tuhan di dalamnya, ini tugasnya, ini perannya, ini tanggung jawabnya. Demikian pula bagi seorang wanita, ketika mau masuk dalam rumah tangga, dalam konseling pranikah juga diberitahukan, oh ini tugas tanggung jawab kamu, perannya begini-begini. Nah, kalau tidak diberitahu, terkadang yang mereka mengerti ya mereka menikah, senang hidup berdua, punya harapan begini. Tapi terkadang harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Mungkin pada awalnya ketika masih bulan madu, masih sesuai dengan harapan. Tetapi ketika madunya hilang, jadi tinggal bulannya saja, maka yang terjadi adalah kemudian ketika mereka tidak mengerti tugas peran masing-masing, akan saling menuntut, akan saling kemudian menyalahkan satu dengan yang lain, akan saling menuntut satu dengan yang lain dan lain sebagainya. Oh ini tugas kamu, ini tanggung jawab kamu, saling melempar tanggung jawab yang terjadi bila tidak mengerti. Itu sebabnya mesti diberikan sebuah pengajaran, pendidikan supaya mereka mengerti, sehingga begitu masuk dalam sebuah pernikahan mereka ngerti, oh ini tugas tanggung jawab saya, ini peran saya. Bila tidak, akan saling menuntut, saling melempar tanggung jawab dan lain sebagainya. Oh ini tugas kamu, ini tanggung jawab kamu dan lain sebagainya. Tetapi kita sadar dan kita mau mengambil tanggung jawab itu bila kita mengerti. Itu sebabnya dalam surat Titus dikatakan mendidik wanita muda khususnya supaya mereka dapat mengasihi suaminya, mengasihi anak-anaknya, hidup bijaksana, baik hati, taat pada suaminya. Bila tidak akan memberontak, masih muda. Jadi kadang-kala mesti diajarkan supaya dapat menjadi seorang wanita yang bijak. Nah, yang terjadi adalah bila orang sudah nggak tahu, diberitahu tapi nggak mau tahu, atau kadang-kala orang sudah tahu tapi nggak mau tahu juga, itu namanya orang bebal. Dan kalau orang bebal bukan membangun sebuah keluarga dan rumah tangga yang baik, yang terjadi justru meruntuhkan. Keruntuhan dalam rumah tangga akan terjadi bila wanita hanya hidup bebal. Artinya hidupnya hanya untuk memuaskan keinginannya sendiri. Hidupnya hanya untuk memuaskan keinginannya sendiri, penampilannya, kepentingannya, keinginannya, hanya demi mengejar yang namanya kebanggaan, pengakuan yang semu, bahkan untuk kesombongan diri. Nah, ini banyak terjadi di tengah kehidupan kita sekarang ini. Banyak wanita yang kemudian hanya sekedar hidup untuk memuaskan keinginannya sendiri, artinya egois. Dia nggak peduli dengan suaminya, dengan anak-anaknya, dengan rumah tangganya. Yang dipedulikan hanya dirinya sendiri, keinginannya, kepuasan hidupnya sendiri, penampilannya. Bahkan semua dikerjakan hanya sekedar demi mengejar kebanggaan, pengakuan yang semu dari orang yang lain, dan demi mengejar kesombongan dan keangkuhan hidup. Nah, ini yang mesti diperhatikan, sehingga wanita-wanita tidak dikuasai oleh keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidupnya, tetapi sungguh-sungguh hidupnya dia mengerti, dan itu didasarkan kasih. Nah, dalam kasih nggak ada yang namanya egois. Orang yang egois ketika hadir di tengah keluarga itu akan merusak. Keegoisan akan merusak dalam rumah tangga, dalam keluarga. Bila muncul suami egois atau istri yang egois, maka yang terjadi adalah rumah tangga itu menjadi goyah, menjadi runtuh, menjadi roboh, karena dia tidak peduli akan yang lain, tapi yang dipedulikan hanya dirinya sendiri, kepentingannya, penampilannya, bahkan mengejar pengakuan supaya orang lihat, oh dia cantik, dia hebat, dan lain sebagainya. Maka itu yang dikejarnya sebagai sebuah kesombongan dalam hidup.
Nah itu hanya akan meruntuhkan dan merusak. Sehingga ya karena dia mengejar penampilannya, dia nggak mau bekerja. Takut nanti tangannya rusak, kukunya rusak dan lain sebagainya, atau tangannya jadi kasar sehingga dia tidak mau juga mungkin bekerja, kemudian tidak mau membantu suaminya dan lain sebagainya, takut ini takut itu dan lain sebagainya. Nah kalau coba wanita terlalu memperhatikan sekali penampilannya, mungkin sedikit takut nanti begini nanti begitu dan lain sebagainya, banyak alasan yang dikemukakan. Tapi kita belajar pagi hari ini khususnya bagi seorang wanita mengerti tugas perannya sehingga hadir sebagai seorang wanita yang bijak. Wanita yang bijak memiliki dua hal yang utama, yaitu kasih. Tentunya kasih berasal dari kasih yang murni, yang mengasihi Tuhan, mengasihi suami, mengasihi anak-anaknya. Nah ketika ada kasih di dalamnya, maka dia akan menghormati Tuhan, menghormati juga suaminya, dan mengasihi anaknya, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kiranya lewat firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita semuanya. Mari kita mau datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kepada Tuhan yang hidup buat kasih dan anugerah-Mu, tapi khususnya lewat kebenaran firman-Mu yang kami baca pagi hari ini melalui Amsal pasal 14 ayat yang pertama. Khususnya Tuhan, kami berdoa pagi hari ini buat setiap wanita menjadi wanita yang bijak. Mereka tahu tugas, tanggung jawab dan perannya di tengah kehidupan keluarga, sehingga mereka hadir sebagai seorang wanita yang bijak, yang mendirikan, yang membangun rumahnya Tuhan, sehingga menghadirkan sebuah rumah tangga yang penuh dengan sukacita, penuh dengan keharmonisan, penuh dengan damai sejahtera, dan penuh dengan berkat anugerah yang daripada Tuhan. Menjadi seorang wanita yang senantiasa mengasihi suami, mengasihi anak-anaknya, terlebih mengasihi Tuhan, sehingga di dalamnya ada rasa hormat, tunduk dan taat. Tuhan kiranya boleh berkenan memberkati kami semuanya, sehingga dalam kehidupan kami semua Tuhan, kami memiliki sebuah rumah tangga, keluarga yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan, sehingga dengan demikian menjadi sebuah kesaksian yang baik, memuliakan nama Tuhan yang hidup. Pagi hari ini hamba berdoa Tuhan buat setiap kami yang boleh mengikuti doa pagi hari ini dimanapun saudara berada, biar Tuhan kiranya berkenan memberkati dan melimpahkan anugerahnya atas kita semuanya, sehingga kita semua mengalami kebaikan dan rahmat daripada Tuhan. Kalaupun sebentar selesai doa ini kami akan kembali melanjutkan aktivitas kehidupan kami bermohon kepada-Mu Tuhan, kiranya Tuhan menyatakan terus penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, bahkan pemeliharaan dan pertolongan-Mu atas kehidupan kami semuanya, sehingga ketika kami beraktivitas dalam kehidupan kami tetap ada di dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan yang baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hidup kita pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Biar kiranya pagi hari ini turunlah atas saudara sekalian berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan, persekutuan pertolongan Roh Kudus akan terus menyertai, menolong dan memberkati setiap kita pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita hidup mulai pagi hari ini bahkan sampai Maranatha. Tuhan datang pada kali yang kedua menjemput kita gerejanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita semuanya dan tetap semangat dalam menjalani hidup ini.